Halo Bapak, perkenalkan kami dari kelas F, kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil revamp dari website UML Library kami. Tapi sebelum itu, mungkin lebih baik kami memperkenalkan diri dulu. Perkenalkan, nama saya Vanessa Vanita Satoso dengan NIM 122231. Perkenalkan nama saya Yoga dengan NIM 122-337. Perkenalkan, nama saya Andika Syaputra dengan NIM 126614. Perkenalkan, nama saya Revan Andrian Putra dengan NIM 1266621. Perkenalkan, nama saya Evelyn dengan NIM 77234. Perkenalkan nama saya Dimas Praditya dengan NIM 126564. Baik, mungkin langsung saja kami mulai ya. Pertama-tama, ini adalah tampilan homepage kami ya. Seperti yang Bapak lihat, mungkin kalau misalnya Bapak sudah lihat website Library UMN yang lama, tampilan yang kami gunakan saat ini sangatlah berbeda dari tampilan yang sebelumnya. Mungkin akan saya jelaskan. eh, Sebelumnya di tampilan website UMN aslinya itu tuh ada sekitar 7 section ya, dari home, about, services, collection, research support, publication, documents, dan juga profile. Lalu juga ada helpdesk-nya, tapi hanya berupa tombol WhatsApp. Nah, di website yang kami revamp ini, kami sudah bagi per section agar user lebih mudah untuk mengakses dari fasilitas-fasilitas yang UML Library berikan. Lalu juga untuk tombol helpdesk-nya juga udah kami elevate agar user tahu kalau misalnya tombol itu adalah helpdesk. Mungkin langsung aja kita ke salah satu feature dari homepage ini, yaitu Our Story. Nah, mungkin di website yang sebelumnya, di Our Story ini terlihat sangat membosankan ya, karena tidak ada foto dan juga hanya teks. Di sini kami sudah elevate dari UI-nya, kami tambahkan foto UMN Library, sorry, kami tambahkan foto UMN gedung-gedungnya, dan juga beberapa teks soal kayak UMN Library ini dibuat tahun berapa. Mungkin langsung next saja. Lalu di sini juga ada Meet the Team, next. Ada juga library rules, sama juga sudah kami elevate dengan tabel-tabel yang mungkin lebih nyaman dilihat kali ya. Next. Lalu selain itu kita juga ada contact info, location, dan connect with us. Nah, di contact info ini nomor teleponnya akan didirect langsung ke nomor telepon UMN Library ya. Sama halnya dengan helpdesk yang sudah kami provide, tombol helpdesk ini langsung redirect ke WhatsApp UMN Library-nya. Untuk connect with us juga langsung redirect ke IG, Facebook, dan juga YouTube. Mungkin sekian dari homepage-nya. Mungkin lanjut ke bagian research. Oke, selanjutnya ada menu research. Nah, pada website Library UMN sebelumnya itu, layanan penelitiannya itu dibagi jadi beberapa menu, kayak ada research support, research link, dan juga dokumen. Nah, pada redesign ini, layanan yang berkaitan dengan kebutuhan akademik dan penelitian itu dijadiin dalam satu kategori, yaitu berupa research. Nah, tujuannya itu biar user tuh nggak perlu pindah-pindah menu, dan mempermudah user juga buat nyari tools-tools akademik yang tersedia. Oke, untuk fiturnya sendiri ada beberapa fitur di menu research ini. Yang pertama itu ada Turnitin, yang fungsinya buat ngebantu mahasiswa ngelakuin pengecekan plagiarism. Nah, yang ketika ditekan tombol aksesnya itu, maka langsung redirect ke website resminya Turnitin. Nah, terus ada juga fitur Mendeley and Zotero Guide yang juga fungsinya untuk memberikan referensi, dan juga ketika diakses itu akan sama seperti Turnitin, akan redirect ke website resminya Mendeley. Dan juga ada e-journal database. Nah, di sini juga nyediain berbagai database jurnal akademik yang tersedia. Nah, yang ketika diakses itu maka akan muncul berbagai jurnal-jurnal yang tersedia, dan juga di sini kita bisa view jurnal. Nah, ketika ditekan view jurnalnya maka akan langsung terhubung ke jurnal yang dituju. Oke, selanjutnya ada research link juga. Nah, yang ketika research link itu fungsinya adalah kayak menampilkan berbagai portal jurnal dalam berbagai kategori. Nah, yang ketika diakses itu maka akan muncul
Nah, berbagai jurnal-jurnal seperti Open Door, Doage, dan juga ensiklopedia. Nah, di sini juga kita bisa visit portal yang bakal ke redirect ke website resminya jurnal tersebut. Oke, next. Nah, selanjutnya ada Perpusnas e-research. Nah, di sini juga jadi ketika diakses itu kita bakal terhubung ke website resmi Perpusnas. Nah, di situ menyediakan koleksi berbagai buku dan juga referensi yang ada di Perpustakaan Nasional Republik Indonesia. Nah, yang terakhir itu ada documents. Nah, di menu document and forms ini, kalau di website sebelumnya itu hanya berupa teks link gitu doang, kayak yang masih kurang nyaman dilihat. Tapi di dokumen sekarang itu eh, fu- tampilannya bisa dibikin lebih menarik lagi dan juga usernya itu bisa langsung mendownload template ataupun form langsung di dalam satu menu ini. Oke, mungkin sekian dari research. Oke, kita sekarang bakal lanjut ke bagian facility. Nah, di website sebelumnya, jika kita ingin membooking ruangan atau private viewing room, itu reservation atau premium software access, dan lain-lain, itu tabnya itu tersembunyi karena kita harus masuk ke profile kita. Nah, sedangkan di website kami, itu ada sub-tabnya sendiri. Jadi kita bisa pencet facility, kemudian ada berbagai macam fitur yang bisa kita akses. Nah, kita akan lanjut ya ke study and discussing room dulu, karena ini yang paling umum dipakai. Nah, di sini kita bisa masukin tanggal, waktu, durasi, kegunaan dari ruangan tersebut, number of people, room, kemudian masukin phone number. Nah, sama di private viewing room kurang lebih seperti itu, cuma bedanya di sini streaming service yang ingin kita pakai. Reservation AI Tools Reservation juga digunakan untuk mengakses premium AI tools seperti ChatGPT, Cloud, Gemini, dan yang lain. Kemudian ada Premium Software Access, Entertainment Access, dan juga Computer Station yang memasuki tanggal, waktu, dan durasinya. Mungkin itu aja dari facility. Di sini kita bisa ke service sekarang. Di sini ada tiga hal ya. Di sini adalah bisa ngebooking, lalu juga bisa untuk membaca tentang informasi-informasi tentang library UMN. Lalu kita juga bisa redirect ke link kayak contohnya di library collection dan audiobook collection itu tuh bisa cari tahu tentang buku-buku UMN dan juga audiobook. Di sini pertama kita bisa ke library consultation. Dia sama halnya dengan kayak facility, kita mengisi form untuk ngebooking library consultationnya di sini. Kayak bisa start time-nya berapa, durasinya apa, purpose kita apa, meeting type-nya tuh mau offline atau online. Lalu di sini informasi literasi kan dan friend of the library itu tentang informasi-informasi kita boleh buka ke Friends of the Library. Di sini tuh kita sudah menambahkan gambar juga, lalu teksnya juga sudah kita benerin karena di website lama tuh spacingnya itu jelek dan juga kayak paragraf-paragrafnya tuh masih kayak kurang rapi lah. Di sini kita sudah merapikan, jadi eh, user jadi lebih enak bacanya dan tidak bosan. Lalu juga ada register here untuk masuk gitu. Nah, lalu ada library collection kita. Di sini bakal redirect ke link asli dari UMN-nya. Jadi ada kumpulan buku. Lalu juga ada audiobook collection yang bakal redirect ke link langsung juga. Sekian saja dari library service. Oke, nah di sini kita masuk ke fitur Knowledge Center. Di sini kami mendesain ulang struktur akses informasi akademis agar jauh lebih terintegrasi. Sebelumnya ada di bagian publication. Nah, di sini lebih kita persimpel lagi. Di sini mahasiswa langsung disambut dengan landing page yang berisi tiga gerbang utama. Kita masuk ke fitur institusional repository. Nah, di sini mahasiswa dapat mencari referensi tugas akhir, skripsi atau riset kini jauh lebih instan. Di sini, di sisi kiri itu ada kami menambahkan fitur smart filter berdasarkan tipe dokumen, tahun hingga fakultas. Setiap dokumen tersusun rapi menggunakan card UI lengkap dengan tombol download juga. Nah, lanjut ke fitur kedua, yaitu ada Women Journals. Di Women Journals ini, kami mengelompokkan setiap
rumpun jurnal ke dalam bentuk kartu visual yang ikonik. Dan di sini mahasiswa bisa langsung mengenali jurnal pilihan mereka sendiri. Ya, kalau di sini ada contohnya ada Ultimart, Informatika, dan lain-lain. Lanjut ke fitur yang terakhir yaitu ada University Publication. Di sini seluruh karya literatur, modul, dan buku-buku cetakan universitas tersaji dengan layout baris yang konsisten dan juga kontras yang kuat. Penerapan asas di sini juga memastikan seluruh informasi buku terpapar dengan jelas. Oke, mungkin itu saja dari Knowledge Center. Baik, selanjutnya kita lanjut ke tab profile. Nah, di tab profile ini kita akan melihat ada sebuah banner bertuliskan Hai Vanessa, di mana profile ini kita buat lebih personalized. Kita bisa klik profile settings dulu mungkin ya. Nah, di sini ada data diri dari mahasiswanya berserta dengan gambar dan banner tahun ajaran dari mahasiswa tersebut. Kita kembali dengan save profile. Oke, di halaman ini kita menghadirkan juga notifikasi berupa finance, yaitu denda yang harus dibayarkan oleh mahasiswa, akan ditampilkan di notifikasi ini. Dan kita ada beberapa tab berupa My Loans atau pinjaman, History, Fines, dan Reservation. Saat ini kita bisa coba untuk pay fines-nya dulu dari notifikasi ya. Kita memperbarui renew pinjaman dari buku programming fundamental. Nah, setelah masuk ke form ini dengan durasi selama 1 minggu, maka akan dapat diperbarui dengan time limitnya yang tersisa 1. Kita klik renew. Dan status dari buku tersebut akan berubah menjadi 8 hari lagi dan menjadi warna hijau, yang berarti bukunya sudah diperbarui dan count zone-nya itu menjadi aman. Kemudian sekarang kita lanjut untuk pay fines dari notifikasi yang dapat juga dilakukan ketika kita memencet tab file fines. Ketika kita mengkliknya dari Pay Now atau yang seperti sudah kita lakukan sebelumnya, maka akan direct langsung ke tab ini. Dengan payout, tagihan berupa 45.000 kita dapat bayarkan. Di form ini ada list dari item yang akan dibayarkan. Karena kita tadi memilih payout, maka 2 tagihan tersebut akan terdeskripsi. Ada juga total dan select payment dari metode-nya. Kita pilih GoPay, lalu kita Pay Now. Setelah dibayarkan, maka tab fines akan kosong, bersamaan juga dari announcement, notifikasinya itu akan kosong karena semuanya sudah dibayarkan. Kemudian kita bisa lanjut ke tab My Loans. Ini tampilan yang sama dengan notifikasi sudah hilang dan buku sudah di-renew. Lalu pencet history, akan menampilkan buku-buku dari user yang sudah dipinjam dengan status yang sama, on time adalah hijau dan late adalah merah. Kemudian terakhir ke tab reservation, yang kurang lebih isinya juga sama, tentang pinjaman, ruangan, dan fasilitas dari student sendiri. Late adalah merah dan hijau adalah save. Dan ada juga button dari make reservation yang ketika diklik akan direct langsung ke reservasi service dari web ini. Kira-kira sudah segitu saja untuk tab profile. Baik, mungkin itu saja presentasi dari kami. Mohon maaf ya ada kesalahan dan kekurangan. Kami ucapkan terima kasih. Makasih Bapak. Terima kasih, Terima Pak. kasih, Bapak.